Mika mau nanya dong. Iya. Jadi ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang agak sulit saya temukan jawabannya akhir-akhir ini. Nah, jadi saya punya seorang kawan yang sekarang sedang bekerja di luar daerah. Kemudian umurnya mirip-mirip lah, umur-umur produktif ya. Kemudian juga di satu sisi dia memiliki posisi yang bagus di sana, bekerja di sebuah perusahaan yang dimana perusahaan itu memiliki gaji yang bonafit dan juga bisa memberikan tunjangan, ya intinya baguslah karirnya dia. Nah, kemudian karena umurnya sudah cukup produktif juga, dia akhirnya sering tanyain sama teman-temannya, sering tanyain sama keluarganya. Tadi malam dia curhat sih, disuruh nikah gitu. Akhirnya pertanyaan yang sama saya tanyakan juga, kenapa? Kan umurmu udah cukup buat menikah nih, kenapa nggak mau menikah? Ternyata dia suka banget sama yang namanya makanan sandwich. Suka sama makanan sandwich. Enak kan? Enak lah. Terus hubungannya apa gitu? Ternyata akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ada sandwich yang nggak enak itu katanya. Hah? Apa tuh? Generasi sandwich. Oke. Bener ya. Dan ternyata dia adalah salah satu orang yang menopang perekonomian keluarganya. Dia adalah anak satu-satunya, kemudian keluarganya juga perekonomian bapak ibunya nggak terlalu baik nih. Nah, akhirnya dia bekerja menopang kehidupan bapak ibunya dan dia memiliki sebuah ketakutan untuk memulai keluarga baru atau memiliki keluarga baru. Karena dia mikir kalau saya punya keluarga baru nanti biaya-biaya tambah nih gitu. Kalau udah nambah gimana keluarga saya ya gitu. Akhirnya saya pun ya cuman bisa mendengarkan aja. Pengen tahu nih kalau dari perspektif Mika sebagai seorang wanita juga nih. Oke. Kalau dari sebagai perspektif cowok pasti beda nih ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang harus kita sikapi dari momen-momen seperti ini? Ya, setiap orang kan bisa memutuskan sesuatu untuk hidupnya ya, termasuk untuk belum menikah dulu karena pertimbangan-pertimbangan seperti yang Yuda bilang barusan gitu, karena harus membiayai keluarganya ataupun orang tuanya gitu. Apalagi dia anak tunggal ya. Betul. Belum lagi kalau misalnya dia punya saudara gitu kan, punya adik-adik yang harus disekolahkan, dikuliahkan dan sejenisnya gitu. Tanggungan kan berat. Tapi pada dasarnya setiap manusia itu punya beban hidupnya masing-masing. Benar. Nah, sekarang bagaimana kita mengadaptasikan itu gitu, beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, dan lagi-lagi setiap orang berhak memutuskan apapun yang terbaik dalam hidupnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah dia ingin menikah gitu, membina hubungan, akhirnya punya hubungan sendiri atau tidak. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya tidak, karena memang mau fokusnya ke keluarga dulu, ya itu kan berarti keputusannya dia toh. Betul. Tapi kalau misalnya dia ingin, berarti ada yang memang harus di-manage lagi nih dari sisi keuangan. Soal ketakutan itu sendiri sepertinya memang harus dibantu sama profesional health. Karena itu berkaitan dengan trauma di keluarga gitu ya. Terus juga karena mungkin sebelumnya melihat bahwa perekonomian keluarga kurang baik-baik saja, sehingga akhirnya langsung terpatri di pikiran bagaimana kalau jalin hubungan lagi, abis itu punya keluarga sendiri, kayak gini lagi perekonomiannya. Wah, saya nggak mau nih kedua kalinya seperti ini gitu. Itu kan akhirnya memicu ketakutan, dan itu memang butuh bantuan profesional health, misal psikolog, psikiater, seperti itu. Untuk membantu kita nge-breakdown itu semua gitu. Tapi itulah yang memang jadi pertanyaan dasarnya, apakah mau atau tidak gitu. Kalau misalnya belum mau untuk menikah, walaupun memang usianya sudah dewasa, karena pertimbangan-pertimbangan tadi gitu ya, bisa jadi memang yang mendasari adalah rasa berbakti sama orang tua. Jadi baktinya dulu yang dituntaskan ke orang tua gitu kan. Nanti baru kalau misalnya udah ngerasa atau udah dipikirnya lebih settle, udah finansial udah stabil, apalagi ini temennya Yuda kerjanya di ranah yang bagus gitu ya. Betul. Bonafit lah ya, Bonafit. gitu kan. Jadi pasti ada titik di mana kita akan merasa stabil dan akhirnya lebih siap. Titik itu akan ada, cuma mau menghadapi atau enggak gitu. Pertanyaannya lagi-lagi mau atau tidak gitu. Kalau keputusannya mau, ya pasti selalu ada jalan untuk
ke arah sana gitu. Tapi kalau tidak, ya pastinya di situ-situ aja. Benar banget. Dan satu lagi ketika saya nanyakan permasalahannya ternyata lebih kompleks lagi dari dia kan. Satu sisi dari pertanyaannya apakah dia mau atau enggak, sebenarnya dia mau karena siapa sih yang tidak ingin punya keluarga baru kan gitu. Iya. Kedua, dari keluarganya dia sendiri pun menyuruh dia untuk membuat hubungan baru, maksudnya memiliki keluarga baru, bagus gitu. Nah, karena posisinya dia di perusahaan ini yang di luar daerah ini, dia akhirnya terpenjara dengan aturan tempat kerjanya gitu. Misalkan dalam artian kan seperti kita ketahui ketika dia menikah dengan cewek, misalnya nikah sama cowok nih, pasti si cewek bakal ikut cowok dong. Iya. Nah, Di Indonesia begitu. di Indonesia, sayangnya dia tidak di luar negeri ya. Nah, dia berada dalam kondisi di mana dia sedang menjalin sebuah hubungan juga dengan misalnya pacar lah ya. Iya. Dan pacarnya ini juga tidak berada di Bali, tempat tinggalnya. Oke. Tapi pacarnya juga tidak berada di tempat dia tinggal sekarang. Iya. Nah, sebenarnya ibaratnya dia punya pacar yang dimana pacarnya itu juga berada di daerah lain, kemudian dia juga mulai menyambung hidupnya di daerah tersebut. Otomatis ketika dia misalkan menikah, dia kan harus mengikuti si pacarnya tuh. Iya. Dan ketika dia mengikuti si suaminya nanti, otomatis dia bisa saja melepas pekerjaannya, otomatis tidak ada pemasukan nanti untuk keluarganya. Jadi pulang dia nggak bisa, dia lepasin pekerjaan. Jadi dia terpenjara sama keputusan ini sebenarnya. Dilema ya. Berat banget sih ya. Sayangnya dia bukan anak menteri sih. Sayang sekali. Iya, menteri apapun bisa kan. Gitu. Iya. Nah, gimana nih sebaiknya ya? Gini Yud, karena kan konteksnya nih dia udah punya pacar gitu ya. Betul. Pastinya harus ada komunikasi sama pacarnya, harus ada keterbukaan tentang bagaimana dirinya dan bagaimana keluarganya. Karena selagi kita di Indonesia ya, kalau untuk urusan menikah serius lah ya, di hubungan yang serius ke jenjang pernikahan itu sendiri, tidak hanya dua insan ini saja yang menikah, Betul. tapi keluarganya juga. Benar. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada keterbukaan soal itu. Harus ada komunikasi tentang backgroundnya dia gimana gitu, permasalahannya dia gimana gitu. Dan kalau misalnya mau serius, ya butuh bantuan si pacar ini untuk menemukan solusi yang terbaik gitu. Yang memang bisa akhirnya ditoleransi, dimaklumi sama si pacar juga gitu. Jadi kalaupun seandainya memang fix sama si pacarnya ini nih gitu, pastinya harus ada yang ngalah nih. Iya. Misal dia yang harus mengalah, meninggalkan pekerjaannya yang bagus itu dengan sisi keuangan yang bagus. Kalau dia ngikut si pacarnya yang notabene akan jadi suaminya nanti, dia juga harus ngomong gimana nih soal keuangan gitu. Kalau bisa aja ada potensi untuk mencari pekerjaan yang baru gitu kan, tapi kan tidak semudah itu gitu. Benar. Pasti butuh waktu gitu kan. Apalagi dengan umurnya dia yang sekarang seperti ini Iya, kan. benar sekali gitu. Tapi ya sekali lagi itu perlu dikomunikasikan sama si pacar. Betul. Sehingga si pacar juga punya sudut pandang yang jelas gitu. Menangani hubungan ini gimana, apakah dilanjutkan atau tidak dengan segala kendala yang ada di luaran itu gitu. Dan bagaimana kondisi orang tuanya nanti ketika misalnya si temannya Yuda ini, si cewek ini meninggalkan keluarganya gitu untuk menikah gitu. Itu juga benar-benar harus didiskusikan detail, dan yang punya tugas mendiskusikan itu adalah dia bersama pacarnya. Benar. Yang memang ingin membangun keluarga lah ya, membangun rumah tangga gitu. Benar banget ya. Dan sebenarnya saya tertarik sama generasi sandwich ini ya. Sepertinya nggak cuma di Bali, bahkan seluruh Indonesia ini ada fenomena seperti ini ya. Iya. Siapa sih yang sebenarnya paling bertanggung jawab sehingga ada generasi yang harus menanggung atas bawah lah. Wah, ini pertanyaan yang sulit. Karena ini kalau ditanya seperti itu sangat subjektif sekali ya, Yudia. Disesuaikan dengan kondisi tiap orang masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya ditarik dari sisi histori kita tinggal di negara ini,
kebanyakan ya, walaupun tidak semua, kebanyakan orang tua itu merasa anak itu investasi masa depan. Wah, diibaratkan kayak emas mata tanah dong. Iya. Investasi. Investasi masa depan. Entahlah ya, ini persepsi dari zaman bahula. Oke. Zaman dulu kebanyakan orang tua seperti itu mikirkan. Makanya ada statement banyak anak banyak rezeki. Itu dulu ya. Dulu. Karena waktu itu saya ingat secara konsep kan orang dulu itu kegiatannya bertani nih. Iya. Kemudian banyak sawah. Banyak sawah yang dimana untuk mengolah sawah-sawah ini tidak bisa dilakukan 1-2 orang. Iya. Maka dari itu dengan banyaknya anak, akhirnya mempersiapkan siapa sih yang akan mengolah sawah itu di kemudian hari. Benar. Nah, itu investasi bagus tuh sebenarnya. Iya. Nah, kalau sekarang sepertinya kebalik ya. Perekonomiannya tidak terlalu bagus, tapi berharap dari anak-anak yang banyak itu memperbaiki perekonomian. Iya, Oke. karena satu hal yang mungkin terlewat dipikirkan oleh orang tua zaman dulu gitu ya, adalah dunia ini berubah. Betul. Iya kan? Jadi tidak selamanya kalau penghidupannya di ranah agraria gitu ya. Pertanian nggak selamanya di sana. Yang namanya dunia berubah pasti ada tambahan ini, tambahan itu gitu kan. Belum lagi setiap manusia itu berhak menjalani kehidupannya masing-masing gitu kan. Jadi persepsi ini nih yang sebenarnya salah satunya yang akhirnya memicu sandwich generation ini. Di sisi lain juga faktor struktural negara kita gitu, perekonomiannya gimana gitu. Makanya ini saya sebut subjektif sekali sih. Dari banyak aspek itu bisa dinilai sebenarnya, Yud. Dan semuanya punya peran untuk membuat kejadian ini ada ya. Ya. Wah, memang ya. Jadi kalau ngomongin negara, salah satunya adalah aturan-aturan yang membuat orang itu bisa berusaha semaksimal apa. Misal kayak kalau kita lihat tempat bekerja maksimal umur 25, maksimal 25 loh. Nah. Sedangkan di umur 25 itu sedang merintis gitu kan ya. Kemudian kalau dari sisi keluarga dianggap bahwa wah nanti dia akan memperbaiki perekonomian kita. Ayo kita produksi banyak-banyak gitu misalkan ya. Tapi baru lihat wah sawah kita di mana? Wah, Pajakubi bangunan tinggi nih. Iya. Kemudian sumber air juga susah untuk sawah. Ya udah kita jual aja. Akhirnya alih fungsi lahan banyak. Jadi yang awalnya sawah jadi villa gitu. Nah itu ya fenomenanya seperti itu kan nyata ya di sekitar kita. Tapi balik lagi ke problem temennya Yuda yang mungkin banyak teman-teman ngalamin juga. Jadi akhirnya kayak enggan untuk menikah gitu. Tapi bagusnya adalah ada kemauan gitu. Iya. Walaupun masih keengganan ini dipicu oleh rasa takut, khawatir gimana manage keuangan nanti gitu. Makanya itu butuh banget diskusi sama si pacar ya yang akan jadi suami nanti gitu. Kan akan jadi pasangan sah nanti. Dan juga diskusi sama keluarga. Benar. Gimana nih manajemen keuangannya gitu. Kalau seandainya orang tua tidak bekerja lagi. Entah itu dikirim uang kah dan sejenisnya gitu ya. Bahkan ada beberapa fenomena di mana karena orang tua tidak mau membebankan anaknya, karena tahu si anaknya jadi sandwich generation ini, orang tua ini memilih untuk dibiarkan di panti jompo. Oh, iya. Jadi iya. biar ada yang ngurus udah di panti jompo aja sama orang tua lainnya gitu. Ada yang seperti itu kan salah satu keputusan ya yang dibuat oleh diskusi sebelumnya. Benar. Dan ini memang tidak bisa dihakimi ya. Iya. Kalau orang bilang apa istilahnya we listen we don't judge. Benar. Tidak bisa kita menghakimi karena keputusan ini pastinya sudah dari pemikiran yang matang-matang banget, pembicaraan berkali-kali ya. Ya, dan semoga aja sandwich generation ini bisa menemukan cara terbaik lah. Dan bagi yang memiliki aturan-aturan seperti misalkan untuk kesejahteraan kita bisa berpikir lagi membuat aturan untuk bekerja tidak maksimal 25 tahun. Iya. Padahal umurnya baru 24, kemudian nanti gaji juga ya. Iya, sudah khawatir duluan gitu. Udah kalau udah mau di 20 tahun misalnya ya, misalnya baru lulus kuliah gitu kan. Udah khawatir aja, aduh lagi sekian tahun nih. Jadi itu dijadikan standar gitu loh, Yud. Dan itu memicu kekhawatiran yang luar biasa sih. Akhirnya nggak concern ataupun kepedulian terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan terbengkalai gitu. Wah, salah satu cara agar kita tidak stres tentunya kita harus menenangkan diri sambil makan sandwich. Boleh. Enak banget sandwich ini ya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus
terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.